seorang nelayan bernama Cypros menemukan peti mengapung di lautan. Dia dan istrinya terkejut menemukan mayat seorang wanita dan seorang bayi yang masih hidup di dalamnya. 9 tahun kemudian, Perseus tumbuh menjadi anak kecil yang sering menyendiri. Saat itu dia mengetahui bahwa istri Cypros sedang mengandung anak pertama mereka. Sadar bahwa dirinya bukanlah anak kandung pasangan itu, dia pun khawatir kasih sayang orang tua angkatnya akan berpindah pada bayi yang akan lahir itu. Menyadari perasaan Perseus, Spiros meyakinkan bahwa dia dan istrinya tetap menganggap Perseus sebagai anak mereka sendiri. But even I don't question that you were saved for a reason. And someday 12 tahun kemudian, Perseus yang telah tumbuh dewasa membantu orang tuanya menjaring ikan di lautan. Namun seperti biasa, hasil tangkapan mereka nihil. Keadaan ini membuat Spiros merasa jenuh dan frustasi. Dia mengeluh kepada para dewa, menyalahkan mereka atas bencana, penderitaan, dan wabah yang terus menghantui manusia selama bertahun-tahun. Pada malam yang penuh gemuruh, Spiros berkata kepada Perseus bahwa suatu hari harus ada seseorang yang berani melawan kesewenang-wenangan para dewa dan membela umat manusia. Keesokan harinya, saat menjala ikan dekat tebing, mereka melihat prajurit Argos berusaha merobohkan patung raksasa Zeus yang akhirnya jatuh dan karam ke lautan. Tiba-tiba makhluk-makhluk mengerikan muncul dari lautan dan menyerang prajurit Argos. Setelah mengalahkan mereka, makhluk itu berubah menjadi Hades, dewa kegelapan. Dalam kekacauan tersebut, kapal Perseus karam. Dia berusaha menyelamatkan keluarganya, tetapi usahanya gagal dan keluarganya tewas tenggelam. Adegan bergeser ke Olympus, tempat Zeus berkuasa. Para dewa mendesaknya untuk menghukum umat manusia yang dianggap sombong. Namun Zeus menolak karena dia mencintai manusia dan tidak ingin memusnahkan mereka. Hades kemudian muncul dan memanfaatkan kemurahan hati Zeus. Dengan liciknya, dia memprovokasi Zeus agar setidaknya memberikan hukuman kepada manusia yang telah membangkang. Dia meminta izin untuk menebarkan teror, berharap manusia kembali tunduk dan memohon ampun kepada para dewa. Akhirnya setelah desakan para dewa, Zeus menyetujui permintaan Hades untuk menghukum manusia. Kembali ke bumi, Perseus tersandar setelah pingsan dan mendapati dirinya telah diselamatkan oleh pasukan Argos yang menyelidiki serangan Hades. Sebagai satu-satunya yang selamat, dia dibawa ke kerajaan Argos dan langsung digiring ke istana untuk diinterogasi. Di dalam istana, suasana pesta sedang berlangsung. Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia merayakan kehancuran patung Zeus sebagai tanda dimulainya akhir era baru para dewa. Dalam euforia itu, Putri Andromeda mendekati Perseus dan menawarkan minuman. Namun sebelum dia sempat meminumnya, Perseus dihadapkan oleh Jenderal Draco. Di tengah perayaan, Andromeda memprotes tindakan ayahnya yang dianggap berisiko memicu amarah para dewa. Namun sang ratu dengan sombong membalas bahwa mereka tidak perlu takut kepada dewa yang bergantung pada doa manusia. Tiba-tiba kabut hitam pekat muncul di atas aula dan berubah menjadi badai, menyapu seluruh pasukan yang ada. Setelah kerusakan besar, sosok Hades muncul dan Perseus mengenalinya sebagai makhluk yang menyebabkan keluarganya tewas. Dipenuhi dendam, Perseus mengambil pedang untuk menyerang Hades. Tetapi tiba-tiba seorang wanita misterius menghentikannya. Sementara itu, Hades mendekati Ratu Cassiopeia. Dalam satu tiupan nafas, sang ratu seketika menyusut dan menjadi tua. Hades mengumumkan bahwa dalam 10 hari dia akan melepaskan Kraken untuk menghancurkan Argos seperti yang pernah terjadi pada Atlantis. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Argos adalah dengan mengorbankan Putri Andromeda sebagai tumbal. Sebelum pergi, Hades melihat Perseus dan menyadari bahwa dia adalah seorang demigod, manusia setengah dewa. Di sini Hades mendekati Perseus dan menyatakan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Zeus, ayahnya. Setelah kepergian Hades, warga Argos mulai curiga pada Perseus. Dia diinterogasi, tetapi Perseus mengaku tidak tahu apa-apa tentang asal-usulnya. Ketika Jenderal Draco hampir mengambil tindakan ekstrim untuk membakar Perseus, Raja tiba-tiba menghentikan tindakan tersebut. Sang Raja berkata, jika Perseus memang seorang demigod, dia pasti memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Argos. Namun, Perseus bersikeras bahwa dirinya hanyalah seorang nelayan biasa yang telah kehilangan keluarganya akibat Hades. Malam itu di dalam penjara, wanita misterius tadi kembali menemui Perseus. Dia memperkenalkan diri sebagai Io, seorang makhluk yang berada di antara manusia dan para dewa. Io mengungkapkan bahwa selama ini dia telah mengawasi Perseus. Dahulu seorang raja bernama Acrisius memimpin pemberontakan melawan para dewa dan menyerang Olympus, kerajaan Zeus. Para dewa ingin menghancurkan Acrisius dan umat manusia, tetapi Zeus yang mencintai manusia menolak rencana tersebut. Sebagai gantinya, dia memilih menghukum Acrisius secara langsung. Io melanjutkan ceritanya tentang masa lalu Acrisius. Di sini Zeus dalam bentuk menyerupai Acrisius mendekati istri sang raja dan menghamilinya.
Ketika Acrisius mengetahui hal ini, dia murka dan memutuskan untuk menghabisi istrinya serta anak yang dikandungnya. Namun saat dia hendak melempar jasad istrinya ke lautan, kilat petir dari Zeus menyambar, mengutuk Acrisius menjadi monster buruk rupa sebagai hukuman. Setelah mendengar kisah itu, yang dia inginkan hanyalah membalas dendam pada Hades atas kematian keluarganya. Keesokan harinya, Jenderal Draco mempertanyakan motivasinya Perseus untuk menghadapi Kraken, monster kolosal yang bahkan ditakuti para dewa. Perseus dengan tegas menjawab bahwa dia tidak peduli seberapa besar ancamannya. Namun perjalanan mereka dihadang oleh ribuan rakyat yang takut tindakan ini akan semakin memancing murka para dewa. Di tengah perjalanan, dua pemburu, sebut saja mereka Tuming dan Abu, datang menawarkan diri untuk bergabung. Mereka mengaku muak dengan para dewa dan meyakinkan bahwa kehadiran mereka akan membantu menemukan lokasi para penyihir tak bermata. Sementara itu di sebuah gua bawah tanah, Hades menemui Acrisius yang kini hidup dalam keterasingan setelah kehilangan tahtanya. Hades menawarkan persekutuan melawan Zeus. Dia mengungkapkan bahwa anak Zeus dari rahim istri Acrisius, yaitu Perseus, masih hidup. Hades memanfaatkan kebencian Acrisius untuk menyusun rencana balas dendam. Hades mengungkapkan bahwa anak Zeus, Perseus, telah mencoba menghalanginya menebar teror di antara umat manusia. Dia menjelaskan bahwa kekuatannya berasal dari kelemahan dan ketakutan manusia. Dia akan menghancurkan Zeus untuk membalas dendam Acrisius. Tergoda oleh tawaran tersebut, Acrisius setuju untuk membantu Hades. Sebelum pergi, Hades memberinya sebagian kekuatannya. Sementara itu, rombongan Perseus berhenti untuk beristirahat di tengah hutan. Draco menyadari bahwa Perseus tidak pernah menggunakan senjata, memanfaatkan waktu itu untuk melatihnya menggunakan pedang. Keesokan paginya saat bangun lebih awal, Perseus menemukan sebuah benda aneh di antara semak belukar. Setelah dipegang, benda itu ternyata adalah pedang magis dengan gaya unik. Draco yang diam-diam memperhatikan muncul dan menjelaskan bahwa itu adalah pedang para dewa. Namun Perseus dengan amarah yang membara melemparkan pedang tersebut kepada Draco. Perseus dan kelompoknya melanjutkan perjalanan hingga menemukan sekelompok kuda Pegasus putih yang sedang merumput. Dari kejauhan muncul seekor Pegasus hitam yang langsung mendekati Perseus dengan tingkah yang jinak. Io menjelaskan bahwa ini adalah tanda bahwa para dewa sedang mengawasi mereka. Dua penjaga kemah tiba-tiba diserang dengan ganas oleh Acrisius yang akhirnya berhasil menemukan lokasi mereka. Perseus segera menghadapi Acrisius dalam pertarungan sengit. Namun Acrisius menggunakan kekuatannya untuk menggigit lengan Perseus. Beruntung Draco dan prajurit lainnya tiba tepat waktu dan berhasil melukai tangan Acrisius, memaksanya kabur. Perseus memerintahkan kelompoknya untuk mengejar Acrisius, yang akhirnya membawa mereka ke sebuah reruntuhan kuno. Di sana mereka disergap oleh dua kalajengking raksasa. Dengan usaha keras, Draco dan rombongan berhasil mengalahkan salah satu kalajengking. Sementara yang lain terus mengejar Perseus. Dalam momen yang menegangkan, Perseus berhasil memanfaatkan momentum untuk menebas kalajengking dari bawah. Namun situasi menjadi semakin mencekam ketika Tuming dan Abu muncul dari atas bukit. Mereka berlari ketakutan karena dikejar kalajengking raksasa yang jauh lebih besar. Saat kelompok Perseus berhadapan menghadapi takdir mereka, para kalajengking tiba-tiba terlihat ketakutan dan mundur. Dari kejauhan, sosok misterius muncul yang berhasil mengendalikan para kalajengking tersebut. Saat Perseus hendak mengucapkan terima kasih kepada pemimpin jin, dia merasa tubuhnya tiba-tiba bergetar. Luka akibat gigitan Acrisius yang menghitam mengindikasikan bahwa racun mematikan yang diberikan oleh Hades mulai bekerja. Sementara itu, di kerajaan Argos, seorang pendeta sesat dengan licik memprovokasi rakyat untuk mengorbankan putri Andromeda demi keselamatan mereka, memanfaatkan ketakutan akan Kraken yang mendekat. Putri Andromeda yang tengah memberikan makan anak-anak yatim terkejut melihat keramaian tersebut. But it is Hades who now offers us salvation. Malamnya ketika semua orang sedang teralihkan oleh kekacauan, pemimpin jin diam-diam memasuki tenda Perseus dan mengoleskan api biru pada luka Perseus yang membuatnya berteriak kesakitan.
Draco dan pasukannya langsung menyerang pemimpin jin. Namun dalam pertempuran itu, jin tersebut mengungkapkan bahwa dia telah menunggu kedatangan Perseus selama ratusan tahun. Setelah luka Perseus kembali sembuh, pagi harinya Perseus dan rombongan melihat pemandangan luar biasa, yaitu para jin yang menggunakan monster kalajengking raksasa sebagai kendaraan mereka. Para jin mempersilahkan rombongan Perseus untuk ikut serta. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pegunungan Stygia, tempat yang menurut legenda merupakan lokasi di mana Kraken menghancurkan para Titan. Di sana, monster kalajengking hanya bisa membawa mereka sampai sejauh itu, menyisakan perjalanan yang lebih berat di depannya. Setelah mendaki pegunungan yang curam, Perseus dan rombongannya tiba di kediaman para penyihir tak bermata, yang menggunakan mata magis untuk melihat dunia sekitar mereka. Tanpa basa-basi, para penyihir segera menyadari bahwa Perseus adalah putra Zeus, dan dengan segera mereka bertanya mengenai tujuan mereka. Perseus langsung menanyakan cara mengalahkan Kraken. Para penyihir yang tampaknya ketagihan menyerang rombongan dengan kekuatan magis. Dalam kekacauan tersebut, Perseus berhasil merebut satu mata dari penyihir dan mengancam mereka, meminta informasi tentang kelemahan Kraken. Dengan rasa ketakutan, para penyihir akhirnya mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Kraken adalah dengan menggunakan mata Medusa, yang memiliki kemampuan untuk mengubah makhluk apapun menjadi batu. Namun sebelum pergi, para penyihir memperingatkan bahwa mereka semua akan mati karena tidak mungkin bisa mengalahkan dewa, terutama Medusa, sang dewa yang sangat kuat. Ramalan para penyihir ternyata membawa malapetaka, karena seluruh pasukan jin meninggalkan Perseus dan rombongannya. Yang tinggal hanyalah pimpinan jin yang setia. Saat Perseus mengasingkan diri di bawah bebatuan, dia ditemui oleh ayahnya Zeus. Zeus memohon agar Perseus menghentikan misinya, karena menurutnya perjalanan ini hanya akan berakhir sia-sia. Zeus bahkan menawarkan agar Perseus bergabung dengannya di Olympus dan menjalani hidup sebagai dewa. Namun Perseus dengan tegas menolak tawaran itu. Zeus yang merasa frustasi dengan sikap keras kepala anaknya itu, Perseus akhirnya memutuskan untuk memberikan koin emas sebagai hadiah sebelum meninggalkannya. Koin tersebut ternyata merupakan semacam tiket untuk menyeberang ke alam kematian. Perseus kembali ke rombongannya, di mana Tuming dan Abu memilih untuk berpisah, mengingat mereka tidak ingin terjebak dalam bahaya misi ini. Namun sebelum pergi, mereka memberikan sebuah perisai kepada Perseus yang diharapkan dapat membantunya melawan Medusa. Setelah mereka sampai di kawah menuju alam kematian, koin dilemparkan ke dalam kawah. Sebuah kapal mengerikan muncul, dengan tengkorak sebagai pengemudinya. Akhirnya mereka sampai di reruntuhan kuil tempat Medusa dipenjara, tempat yang penuh dengan sejarah kelam dan ancaman mematikan. Di dalam reruntuhan kuil yang dipenuhi lava, rombongan Perseus dengan hati-hati bergerak maju, namun mereka tiba-tiba diserang oleh Medusa. Perseus berhasil menyelamatkan jin, tetapi satu persatu anggota rombongan dirubah menjadi batu oleh Medusa. Perseus berusaha mengalihkan perhatian Medusa yang kemudian mengejar dengan marah. Jin yang tidak terpengaruh oleh pandangan Medusa karena tubuhnya bukan dari daging dan membuat dirinya menjadi korban untuk memberi kesempatan kepada Perseus. Draco melihat kesempatan menjatuhkan stalaktit yang menimpa ekor Medusa. Namun sayangnya dirinya harus mengorbankan diri dalam proses tersebut. Dalam momen yang sempit, Perseus dengan sigap melompat dan memotong kepala Medusa. Akhirnya berhasil membawa kepala tersebut sebagai kemenangan meskipun hanya dia yang selamat. Ketika Perseus hendak menghampiri Halimah, tiba-tiba Akresius muncul dan terjadilah duel sengit antara mereka. Dalam posisi yang terdesak, Akresius berhasil mematahkan pedang Perseus. Namun pada saat yang sama, Perseus melihat pedang pemberian ayahnya. Dan karena terpaksa, dia menggunakannya. Pengaruh pedang dewa membuat kekuatan Perseus meningkat drastis dan dengan mudah dia mengalahkan Akresius. Halimah yang sekarat menyuruh Perseus segera menuju Argos karena gerhana matahari akan segera terjadi dan Kraken akan dilepaskan. Tidak lama kemudian, Pegasus hitam datang untuk menjemput Perseus yang segera menungganginya dan terbang menuju Argos. Sementara itu di Argos, rakyat yang dipimpin oleh pendeta sesat telah menyeret putri Andromeda dan mengikatnya di atas altar kuil yang berada di tepi pantai. Dengan kekuatan Kraken yang mulai menghancurkan Argos,
Teror dari monster raksasa ini semakin menggila. Tidak peduli apakah Putri Andromeda dikorbankan atau tidak, Kraken yang muncul dari kedalaman samudra menjadi simbol pengkhianatan Hades, dewa kegelapan yang melanggar janjinya, yang memutuskan untuk menyerang Zeus di Olympus. Sementara itu Perseus terus berjuang demi umat manusia dan untuk membebaskan Andromeda. Hades yang tak mampu menahan murkanya, Hades berubah menjadi monster kelelawar. Namun Perseus dengan sigap mengarahkan kepala Medusa tepat ke Kraken. Keajaiban pun terjadi. Tubuh Kraken perlahan berubah menjadi batu, lalu langsung menghancurkannya, termasuk menimpa Putri Andromeda yang jatuh ke laut. Perseus yang segera berlari untuk menolong Andromeda tiba-tiba dihadang oleh Hades. Kini pertempuran antara Perseus dan Hades tidak terelakkan. Petir pun menyambar. Dia melemparkan pedang pemberian ayahnya itu ke tubuh Hades. Akibatnya Hades terlempar kembali ke dasar neraka. Tanpa membuang waktu, Perseus menyelam ke lautan untuk menyelamatkan Andromeda. Sesampainya di tepi pantai, Putri Andromeda mengungkapkan harapannya agar Perseus memimpin Argos bersamanya dan menjadi raja. Namun Perseus dengan tegas menolak. Beberapa saat kemudian, dari antara puing-puing patung dirinya, Zeus muncul kembali. Dia kembali mengajak Perseus untuk tinggal bersamanya di Olympus sebagai dewa. Namun Perseus tetap menolak dengan keras. Dia ingin hidup sebagai manusia biasa. Akhirnya Zeus mengalah, terbang ke langit. Namun sebelum pergi, dia memberikan Perseus sebuah hadiah yang akan menemani sisa hidupnya. Zeus menghidupkan kembali Halimah untuk mendampingi anaknya. Mereka kemudian menikah dan menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan. Film berakhir dengan momen ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita menarik lainnya. Dan tetap semangat menonton guys!